Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas klaim lagi yang disampaikan oleh seorang mualaf. Sebelumnya dia mengklaim katanya matematika ditemukan oleh Islam. Dan kali ini juga dia klaim katanya sikat gigi itu penemunya juga Islam. Apakah benar demikian? Mari kita bahas. Did you know that many inventions, that we use today came from Muslims? The toothbrush came from Muslims, mathematics come from Muslims, universities come from Muslims, coffee come from Muslims, surgery come from Muslims, almost everything. Ya, dia mengklaim bahwa sikat gigi itu ditemukan oleh Islam. Dan padahal hal ini jelas nggak benar. Sebab dari tahun 3500 tahun bahkan sebelum Masehi, orang Babilonia dan orang Mesir sudah menemukan dan sudah memakai sikat gigi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sikat gigi pertama adalah sebuah stik, yang mana stik ini terbuat dari kayu dan kayunya ini bernama Salvadora persica atau yang kita kenal dengan nama siwak. Kira-kira gambarnya seperti inilah guys. Mereka pada zaman itu mempercayai bahwa kayu ini memiliki antiseptik sehingga kotoran ataupun bakteri-bakteri yang ada di dalam gigi itu pastinya akan mati dengan kayu ini. Yang mana kayu ini kemudian digigit ya, jadi kayak sepanjang begini gitu. Nah, kayunya itu kemudian digigit bagian ujung sehingga seperti serabut-serabut begitu, seperti bulu-bulu. Nah, itu yang dipakai untuk membersihkan gigi yang kotor. Jadi lebih mirip seperti kuas ya dibandingkan sikat gigi yang kita kenal saat ini. Dan ini mereka sudah lakukan 3500 tahun sebelum Masehi di Mesir dan di Babilonia. Jadi kalau dikatakan bahwa Islamlah yang menemukan sikat gigi, jelas ini klaim yang tanpa sejarah. Nah, kemudian dari Babilonia dan juga Mesir ini, mereka akhirnya sampailah sikat gigi ini ke Cina. Dan Cina lah yang mengembangkan kemudian mengenai sikat gigi ini. Cina pada abad yang ke-15 kemudian membuat sikat gigi yang lebih modern dan mirip dengan sikat gigi kita saat ini. Itulah kenapa Cina ini disebut sebagai penemu sikat gigi. Karena pada waktu itu dia menemukan sikat gigi modern yang bentuknya sudah bukan seperti kuas lagi, tapi sudah seperti sikat gigi yang saat ini kita pakai. Jadi metodenya, kalau sebelumnya kan itu kayu yang digigit ujungnya kemudian seperti kuas begitu, kemudian dipakai untuk menyikat gigi. Nah, Cina ini membuat inovasi yang baru. Dia memakai bulu babi, kemudian ditancapkan bulunya ini ke dalam kayu. Kira-kira bentuknya seperti ini. Dan yang dipakai itu jelas-jelas bulu babi loh guys. Dan ya tentunya bukan Islam yang menemukan ini. Karena kalau Islam nggak mungkin dia pakai bulu babi. Itu kan haram, kan kayak gitu. Jadi jelaslah dari beberapa acuan ini, Babilonia, Mesir, Cina, tidak ada satupun referensi yang menyebut bahwa penemuannya atau penemunya adalah Islam. Karena Cina ya nggak mungkin ya. Dan juga Babilonia, Mesir jelas enggak. Sehingga kalau teman-teman lihat dalam buku sejarah itu jelas Cina lah yang memiliki hak paten tentang sikat gigi ini. Nah, dari Cina kemudian dibawalah ke Eropa. Di Eropa mendapat modifikasi lagi lah ini mengenai sikat gigi. Jika sikat gigi ini sebelumnya memakai bulu babi itu lebih cenderung keras ya. Kemudian mereka di Eropa itu rubah bulu babi ini kemudian dirubah memakai bulu kuda. Tapi sekitar 1780 sikat gigi modern pertama kali dibuat oleh William Addis dan Claire Nutt. Pada waktu itu di mana dia dipenjara dan kemudian dia mau menyikat giginya, dia memakai tulang dan kemudian tulang ini ditancapin memakai bulu sikat yang dia pinjam dari penjaga penjara itu. Jadi memang sejarah dari sikat gigi ini berkembang ya. Dan kemudian sampailah di Eropa dan akan menjadi sikat gigi modern seperti kita saat ini. Bagaimana sejarahnya?
Tulang yang dipakai oleh Adis tadi untuk membuat sikat gigi, ternyata tulang ini mahal banget pada akhirnya guys. Sehingga sudah tidak memakai lagi barang ini. Dan kebetulan pada waktu itu ditemukanlah bulu-bulu imitasi yang lebih modern lagi. Pada tahun 1937, seorang ilmuwan bernama Wallace H. Carruthers menciptakan bulu sikat dari bahan nilon di laboratorium. Kemudian dari bulu itu setelah ada penemuan nilon, kemudian digantilah dengan nilon dan yang ditancapkan ke dalam plastik. Karena tadi tulang udah mahal, ditemukanlah plastik, kemudian ditancapkanlah bulu-bulu ini dalam plastik itu dan menjadi sikat gigi. Seperti yang saat ini kita pakai. Jadi kalau teman-teman lihat ke kamar mandi itu sudah memakai plastik, pakai nilon, ya itu udah jelas bahwa itu adalah sikat modern yang ditemukan oleh beberapa orang ilmuwan, beberapa orang yang memiliki pengalaman, dan sampailah saat ini sikat gigi. Tapi dari semua referensi ini tidak ada sama sekali ditunjukkan bahwa penemunya adalah Islam. Sekali lagi saya review ya. Dari Babilonia dan Mesir, kemudian ke Cina, dari Cina kemudian ke Eropa, dari Eropa inilah ditemukan kemudian sikat gigi yang modern. Mulai dari kayu, siwa, kemudian menjadi bulu babi, bulu kuda, dan kemudian menjadi nilon. Inilah perkembangan sejarah. Kenapa pentingnya untuk kita itu belajar sejarah supaya nggak mudah tersesat, nggak mudah salah. Karena kalau udah ngeklaim tapi ujung-ujungnya bertentangan dengan sejarah, ya bahaya. Itulah kenapa Alkitab itu harus sesuai dengan kebenaran sejarah. Jangan sampai kitab suci itu bertentangan dengan sejarah. Karena ya gimana kalau bertentangan dengan sejarah, tentunya itu akan diragukan kebenarannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all. Guys, saya sempat kaget ketika membaca ketua dari Pramuka Kuarnas terpapar paham khilafah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah case yang sebenarnya case ini udah lama banget ya. Kasus ini udah lama banget, tapi ya bikin saya agak kaget aja. Karena ini berhubungan dengan HTI atau berhubungan dengan khilafah. Yang ternyata khilafah ini masuk ke dalam dasar semangat pemuda ya. Yang artinya masuk ke dalam sebuah pendidikan yang besar, yaitu pramuka. Dan ini membuat saya kaget karena beberapa waktu yang lalu saya sempat cek-cek karena saya mencari materi tentang pramuka. Ternyata di situ saya dapati ada sebuah keterangan seperti ini. Pada Juli 2017, pemerintah Indonesia menangguhkan dukungan untuk gerakan pramuka Indonesia setelah Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Pramuka Adiaksa Daud menyatakan dukungannya untuk Hizbut Tahrir karena Hizbut Tahrir bertentangan dengan landasan legislatif Indonesia Pancasila. Bantuan keuangan ditangguhkan menunggu klarifikasi dari Adiaksa Daud atas kehadirannya di rapat umum Hizbut Tahrir pada tahun 2013 dan wawancara dengan videografer Hizbut Tahrir yang menyatakan kekhalifahan adalah ajaran Nabi. Jika Tuhan menghendaki dengan atau tanpa bantuan kita, khilafah akan bangkit. Cara kita mungkin berbeda, tapi tujuan kita sama. Itulah mengapa saya di sini kita terus membuat perubahan kecil. Kita harus membuat perubahan besar. Tatanan dunia harus diubah. Kita harus memaksakan syariah. Jadi begitu melihat ini, saya benar-benar kaget dan syok. Ternyata ketua pramuka ini, Kuarnas ini bisa masuk ke dalam keanggotaan HTI atau mengikuti rapat yang besar di situ dan menyatakan dukungannya kepada HTI. Dan ini bagi saya sesuatu hal yang benar-benar kok sampai bisa kecolongan dengan paham semacam ini, padahal tugasnya di pramuka itu adalah menanamkan semangat Pancasila di dalam pramuka ya. Tetapi kalau kita lihat HTI ini sendiri kan bertentangan dengan Pancasila, karena HTI ini
menyatakan bahwa kekhalifahan itu harus terjadi. Dan ini dipaksakan dengan memakai undang-undang, jelas bukan undang-undang Indonesia, tetapi pakai syariah. Dan ini jelas-jelas bertentangan sama sekali dengan paham yang ada di Indonesia. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Jadi ini adalah semangat Pramuka, yang mana salah satunya adalah menjunjung tinggi Pancasila. Bagaimana seseorang itu akan menjunjung tinggi Pancasila, mengajarkan Pancasila yang luhur itu untuk ditaati, sedangkan dia membela atau mendukung yang namanya khilafah. Bagi teman-teman yang belum tahu khilafah itu dia tidak mengakui presiden ya. Jadi dia itu memiliki seorang pemimpin di dunia, yaitu negara-negara Islam memiliki satu pemimpin khilafah ini, dan hukumnya itu sama. Misalnya kayak Indonesia dan Afghanistan akan sama dipimpin oleh satu orang. Jadi tidak memiliki semacam kedaulatan sendiri, karena itu nanti akan disatukan dalam sebuah negara, yaitu negara Islam. Dan tentunya hukum undang-undang yang dipakai adalah syariat. Dan ini tentunya tidak sejalan dengan Pancasila, karena Pancasila sendiri kan menyatukan keberagaman perbedaan. Saya Kristen, ada teman saya Islam, ada teman saya Katolik, Hindu, Buddha, itu bisa bersatu, satu bangsa karena adanya Pancasila. Dan ini, semangat ini harusnya diajarkan di Pramuka. Tapi kalau Pramuka sendiri ketuanya tidak memiliki paham semangat Pancasila, bagaimana ini bisa nantinya akan terjadi semangat Pancasila ataupun yang kita kenal di dalam Pramuka? Tentunya nggak bisa. Dan inilah yang menjadi istilahnya kecolongan ya. Kok bisa ketuanya itu terpapar dengan paham semacam ini. Tapi ternyata pada waktu itu, kan ini masalahnya kan tahun 2017 ya. Dan ternyata diklarifikasilah oleh bapak ini. Dikatakan bagaimana Adiaksa Daud klarifikasi soal HTI ke Jokowi itu 10 Agustus 2017. Klarifikasinya seperti ini. Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya datang di situ tahun 2013 ketika saya sudah bikin surat resmi kepada Bapak Presiden, dan saya hadir 2013 ketika HTI belum dilarang, kata Adiaksa usai pertemuan dengan Jokowi. Kalau diviralkan sekarang ya adalah orang-orang yang gak suka. Biasalah, ujar dia. Adiaksa memastikan selama ia menjabat Ketua Kuartir Pramuka, tidak ada satu kata atau sikap pun yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Menurut dia, Pramuka justru menjadi garda terdepan menjaga Pancasila. Nah, jika klarifikasinya demikian ya ini benar. Yang artinya memang bahwa Pramuka itu harus menjadi garda terdepan untuk menyampaikan semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan setelah klarifikasi ini dia menyatakan bahwa 2013 itu acaranya dan itu belum dilarang. Kalau itu hanya menjadi undangan saja dan lain-lain, ya oke lah kalau kayak gitu. Tapi intinya ini menjadi sebuah kecolongan dan ini yang harus diperhatikan hati-hati. Terutama beberapa kali juga ternyata penceramah-penceramah yang mengangkat tema ini, khilafah dan juga bertentangan dengan Pancasila ini masuk ke instansi-instansi pemerintahan. Bahkan sempat disampaikan di Cokro TV, di mana di UI dan di universitas lainnya itu sempat juga kemasukan paham semacam ini. Dan ini harus hati-hati. Saya sih memiliki saran ya,
supaya di dunia pendidikan itu terus diajarkan tentang Pancasila, terus diajarkan tentang semangat keberbedaan tetapi tetap bisa satu jalan, yaitu satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Saya sih berharap bagaimana hal-hal semacam ini nggak terjadi lagi, apalagi di instansi pemerintahan. Karena pemerintah jelas harus menyampaikan keberbedaan, tetapi satu dalam Pancasila. Terutama untuk pemilihan presiden juga, supaya kita harus hati-hati. Jangan sampai presiden yang terpilih atau yang kita pilih itu bertentangan dengan semangat Pancasila. Tapi saya yakin jika dia maju menjadi seorang presiden, ya tentunya dia harus menjunjung tinggi Pancasila ya. Jadi nggak mungkin akan digantikan ideologinya. Karena memang Pancasila ini udah paling pas. Bhinneka Tunggal Ika. Kita di Indonesia ini tidak hanya satu agama, tapi banyak agama. Dan itulah yang harus kita satukan dalam Pancasila. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.